Nah, menurut saya, literasi adalah suatu keterampilan individu dalam menulis, membaca, menghitung, dan memecahkan masalah pada saat-saat tertentu. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menulis, berbicara, menghitung, atau dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi literasi itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak bisa terlepas dari kemampuan kita dalam berbahasa. Jadi literasi itu menurut aku kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa seperti membaca ataupun menulis. Nah, dari video sebelumnya kita dapat melihat bahwa pengertian mengenai literasi masih sangatlah luas dan juga beragam. Lalu, apa sih sebenarnya literasi? Literasi merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Literasi ini berasal dari bahasa Latin literatus yang berarti orang yang belajar. Seiring berjalannya waktu, National Institute for Literacy juga menjelaskan bahwa literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Education Development Center juga ikut menjelaskan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi yang ia miliki. Kemampuan tersebut tidak semerta-merta hanya kemampuan untuk membaca dan menulis saja, melainkan juga mencakup kemampuan-kemampuan lainnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi dipengaruhi oleh keterampilan dalam bidang pendidikan, konteks nasional, nilai-nilai budaya, maupun pengalaman yang seseorang miliki. Nah, menurut data terbaru, literasi dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Yang pertama, literasi baca tulis, yaitu literasi yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis seseorang. Dan tentunya literasi ini merupakan literasi yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Dalam video ini kita akan lebih membahas mengenai literasi membaca. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu literasi yang berhubungan dengan angka-angka dan juga simbol-simbol matematika. Yang ketiga, literasi sains, yaitu literasi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah, menceritakan suatu kejadian, serta menemukan solusi yang tepat untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, literasi finansial, yaitu literasi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola dan mencapai ketujuan keuangannya. Yang kelima, literasi digital, yaitu literasi yang berhubungan dengan cara seseorang menggunakan media digital secara cerdas dan juga tepat. Dan yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan, yaitu literasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, murah senyum, dan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, 96,3% orang di Indonesia tidak buta huruf. Namun, menurut data terbaru dari UNESCO, Indonesia menempatkan posisi ke-60 dari 61 negara mengenai literasi. Padahal, literasi ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, menambah wawasan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi. Lalu, apa yang menyebabkan angka literasi di Indonesia masih rendah? Terdapat banyak sekali faktor yang dapat menjadi penyebab angka literasi di Indonesia masih sangat rendah. Contohnya yang pertama, kebiasaan membaca belum dibawa dari rumah. Yang kedua, kekurangan motivasi untuk membaca. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan yang keempat, sulitnya akses untuk mendapatkan buku-buku yang menarik. Atau buku-buku yang tersedia merupakan buku-buku yang kuno, sehingga tidak menarik bagi para milenial. Maka dari itu, berikut akan dijelaskan cara-cara untuk meningkatkan angka literasi di Indonesia. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat membaca adalah dengan membiasakan membaca dan berlatih agar menjadi suatu kebiasaan. Ketika ada waktu luang, biasakan diri Anda untuk mengisi waktu tersebut untuk membaca. Mulailah kebiasaan tersebut dengan hanya membaca 10-15 menit setiap harinya secara rutin dan konsisten. Tambahkan bacaan sedikit demi sedikit setiap minggu atau bulan agar dapat meningkatkan minat literasi dari membaca. Agar lebih fokus dan rileks, cari waktu dan tempat yang kondusif sesuai dengan preferensi Anda. Bisa di kedai kopi maupun di ruangan favorit di rumah Anda. Terdapat berbagai macam pilihan media baca yang dapat digunakan, antara lain buku, majalah, koran,
Dan dengan perkembangan teknologi, media baca tersebut ditawarkan ke dalam bentuk digital. Memanfaatkan berbagai macam media merupakan upaya agar tidak merasa bosan dalam membentuk suatu kebiasaan. Pada zaman sekarang ini, anak-anak sudah minim sekali untuk membaca buku dibandingkan dengan orang tua yang dulu masih muda dan masih gemar untuk membaca buku. Anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain game, menonton YouTube, dan masih banyak hal lainnya. Sehingga seringkali mereka tidak tahu apa-apa jika ada sesuatu yang mereka tidak ketahui atau baru pertama kali mereka dengar. Ini akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak, seperti kurangnya wawasan dan pengetahuan, rendahnya keterampilan untuk berpikir, menurunnya fokus dan konsentrasi, dan masih banyak hal lainnya. Oleh karena itu, orang tua atau keluarga yang ada di sekitarnya harus terus mengingatkan anak-anaknya untuk membaca sejak dini. Bukan hanya membaca terus stop, tidak berlanjut, tetapi harus bisa memastikan anaknya suka untuk membaca. Cara berikutnya yaitu menanamkan mindset positif kepada anak-anak bahwa membaca adalah satu hal yang menyenangkan, bukan membosankan. Nah, tentunya cara ini harus dilakukan sedini mungkin. Selama ini, membaca merupakan satu hal yang identik dengan belajar, yang mana kurang disenangi oleh anak-anak. Oleh karena itu, sehingga terbentuklah stimulus yang menyatakan bahwa membaca adalah satu kegiatan belajar yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran orang tua dalam menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan bagi anak-anak. Berikut adalah contoh-contoh yang dapat diterapkan. Bagi para orang tua, yang pertama, jadilah role model bagi anak Anda. Anak-anak cenderung mencontoh perilaku orang tuanya. Jika Anda menunjukkan ketertarikan Anda dalam membaca buku, tentunya anak-anak juga akan ikut terdorong dan termotivasi untuk membaca buku. Yang kedua, kenalkan anak dengan beragam buku bacaan yang tentunya sesuai dengan umur mereka. Lalu, biarkan anak untuk memilih buku bacaan mereka sendiri. Yang ketiga, selalu dorong anak untuk membaca buku, namun tidak dipaksa. Selalu tunjukkan bahwa membaca memiliki banyak sekali manfaat dan selalu ciptakan pengalaman membaca menyenangkan. Cara untuk meningkatkan minat membaca yang keempat yaitu dengan memaksimalkan peran perpustakaan. Pada masa pandemik seperti ini, perpustakaan tentulah tutup. Namun, kita tetap dapat memaksimalkan peran perpustakaan lewat perpustakaan online. Jadi caranya, kita tinggal buka browser yang kita punya, lalu search perpustakaan-perpustakaan online yang tersedia. Salah satu contohnya yaitu Bridge. Jadi setelah kita masuk ke perpustakaan online, kita tinggal cari buku yang kita inginkan, lalu kita tinggal aktifasi buku tersebut dalam bentuk e-book. Setelah itu kita buka e-book tersebut. Nah, gampang kan? Jadi dengan adanya perpustakaan ini, kita dimudahkan untuk mencari buku. Dan tentunya pilihan buku yang tersedia juga lebih banyak. Jadi dengan adanya perpustakaan online seperti ini, diharapkan meningkatkan minat membaca orang-orang. Pada zaman ini, banyak sekali anak-anak tidak tertarik untuk membaca buku karena bosan dan tidak menarik. Hal ini bisa kita atasi dengan mencari tahu bidang apa yang diminati oleh pembaca tersebut. Karena membaca sesuai keinginan, harapannya dapat mendapatkan ilmu dengan lebih cepat dan bacaan akan lebih mudah dinikmati ketimbang membaca suatu hal yang tidak sesuai keinginan. Contohnya seperti saya, karena saya suka menonton film berbahasa Inggris dan ada beberapa kata yang tidak saya pahami pada film tersebut, maka saya mencari tahu hal tersebut di buku berbahasa Inggris. Sehingga saya dapat mengerti sekaligus menambah wawasan berbahasa Inggris saya.